Prosper people, I grow, I go, I glorify. Present with anointed people, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Seperti biasa, saudara bisa katakan, saya anak yang paling dikasihi, saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya anak kesayangan Bapa. Amin. Saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman saya kepada Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kita belajar firman Tuhan hari ini, ya. Amin. Semangat? Yes. Firman Tuhan saya bagikan hari ini berjudul jangan biarkan emosi membentuk ucapanmu. Ya, jangan membiarkan keadaan emosi membentuk ucapanmu, ya. Emosi itu adalah perasaan. Oke? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan kita terucap sesuatu yang dipengaruhi oleh emosi kita. Semua kita pasti pernah mengalaminya. Kita marah, keluar kata-kata caci maki. Ya, kita marah, kita keluar kata-kata kebun binatang. Kita marah, kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, yang melukai, yang menghancurkan. Nah, itu contoh bahwa emosi membentuk ucapan saudara. Nah, hari ini jangan biarkan emosi itu membentuk ucapanmu. Artinya belajar untuk mengendalikan perkataanmu ketika emosimu sedang bergejolak sesuatu yang tidak baik. Orang-orang yang dewasa yang mampu menahan emosinya, ya, mampu menahan perkataannya agar dia tidak mengucapkan hal-hal yang seperti itu, yang melukai. Tetapi Bapak Ibu, kita semua hampir semua pernah mengalami itu. Tetapi apakah kita mau terus-menerus seperti itu? Sedangkan di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya Bapak Ibu, ada suatu pilihan kehidupan untuk tidak menjadi seperti itu. Bagaimana caranya? Hari ini kita mau melihat bagaimana caranya. Ya. Nah, yang penting saudara harus menyadari itu. Ya. Saudara tahu firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Sejak saudara paham mengerti tentang firman. Di situ saudara mulai mendengar firman. Oke? Nah, saya ibaratkan seperti ini. Kita pernah, pasti beberapa kita pernah mengalami, kita naik bis, naik mobil, atau naik sepeda motor, dalam suatu perjalanan, ya, yang perjalanan itu ada tanjakan dan tikungan. Tikungannya tajam. Tikungan L, U, atau apalah, pokoknya terserahlah suka. Nah, pasti tikungan-tikungan seperti itu. Dan bahkan kita menaiki tanjakan-tanjakan yang curam, yang mengerikan, yang membuat kita suar jantung. Ya, seperti itu. Kalau ke tempat mereka di Ki itu ada satu namanya bukit. Sebetulnya bukit itu tidak menjadi masalah kalau dia di aspal. Hanya karena dia batu-batu saja, batu-batu koral gitu, tanah, dan juga ada lobang-lobang, ya kan? Karena bekas air yang mengalir itu jadi lobang-lobang, jadi kita agak ini dan harus nembak dari jauh. Ya, kalau tidak mahir agak bisa temundur mobil dan berbahaya. Tapi kalau itu aspal diki itu enak saja, enggak masalah itu. Ya, kalau dia sudah licin. Nah, seperti itu. Nah, jadi jalan-jalan seperti itu kita lalui dan kita jalani, kita lewati. Tetapi menurut
saudara perlu harus tahu bahwa jalan itu tidak selamanya seperti itu. Saudara kalau melewati jalan seperti itu berarti ada tujuan nggak? Ada ya? Nggak mungkin saudara pergi berjalan dari sini nggak ada tujuannya. Mana-manailah mau sampai mana terserah. Kan pasti ada tujuan. Betul apa tidak? Ya. Saya juga pernah menjalani jalan yang juga cukup ekstrim yang menakutkan, dan itu malam waktu kami ke IKN. 14 jam ke IKN. Itu malam, gelap. Waduh, itu menegangkan. Melewati Bukit Rambutan, Bukit Soeharto, Bukit apa, nggak tahu. Pokoknya seperti itu. Nah, tetapi ternyata bahwa perjalanan itu tidak selamanya seperti itu. Ada jalannya di mana dia lurus, ada jalan di mana enak, dan endingnya adalah kita sampai di IKN, tempat ibu kota Nusantara, tempat titik nol, sampai di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti tadi saya katakan, ketika kita melewati jalan-jalan tanjakan tikungan, kita merasa ngeri, ya, melewati jalan itu. Dan saya katakan, namun itu hanyalah satu perjalanan yang sementara. Nah, sama Bapak Ibu, jangan membiarkan emosimu membentuk ucapanmu. Apa hubungannya dengan emosi dan dengan jalan tadi? Sama yang kita alami dalam emosi kita, dalam perasaan kita. Tidak selamanya dia seperti itu. Ya, artinya apa? Bahwa di dalam perjalanan emosi kita, dalam perjalanan kehidupan kita yang kita lihat hari ini, tidak akan selamanya seperti itu. Akan ada waktu-waktu di mana dia itu lewat. Lewat saja. Tanjakan itu lewat. Dan perasaan itu lewat, situasi itu lewat. Kita lewati dengan baik, kita lewati dengan sempurna. Sampai pada titik tujuan akhirnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kan ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, mau seperti Yesus disempurnakan selalu. Nah, kalau mau seperti Yesus disempurnakan selalu, seperti lagu itu, ya kita harus siap untuk disempurnakan. Makanya kita belajar tentang hari ini supaya jangan membiarkan emosimu membentuk ucapanmu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa saudara tahu ada ada demonstrasi beberapa waktu yang lalu ya. Demo itu murni betul-betul demonstrasi yang di mana mahasiswa sungguh-sungguh demonstrasi saat itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu ditemukan dalam demonstrasi itu ditunggangi oleh para perusuh-perusuh. Ya. Yang nggak tahu mungkin memang ada dalang, ada yang memakai kesempatan demonstrasi yang memang sungguh-sungguh untuk menuntut hak, menuntut seperti tuntutan rakyat ya melalui mahasiswa, dan ditunggangi oleh unsur-unsur kekuatan-kekuatan politik lain yang berusaha untuk merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara kita. Dan akhirnya saudara lihat penjarahan, demonstrasi, rusuh, ada pembakaran, perusakan, kematian terjadi. Nah itu didomplengi. Situasinya seperti itu tuh memang sepertinya demonstrasi, tapi itu akhirnya menjadi rusuh, menjadi chaos, menjadi kacau. Nah sama terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan apa yang terjadi pada hidup kita, ketika kita mengalami satu perasaan emosi yang tidak baik, jangan membiarkan iblis menunggangi emosimu. Paham maksud saya? Jangan membiarkan iblis menunggangi perasaan emosimu itu. Makanya saya katakan, jangan membiarkan emosimu membentuk ucapanmu. Sehingga akhirnya ketika dia tunggangi ucapanmu, apa yang dia lakukan? Dia akan merusak hidupmu, merusak mentalmu, merusak pikiranmu, dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang merusak, yang membentuk sesuatu yang engkau jalani, engkau hadapi menjadi tidak nyaman dan tidak baik, tidak enak. Nah, kita mau lihat bagaimana cara iblis, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara tahu ayat itu ya? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia katakan seperti singa, tetapi dia bukan singa. Dia berusaha untuk meniru the Lion of Judah. Singa melambangkan tentang kekuatan. Kita tahu semuanya. Orang mengatakan singa itu adalah raja hutan. Raja rimba. Hutan. Nah makanya digambarkan tentang Yesus Kristus, the Lion of Judah. Ya.
tentang singa dari Yehuda, suatu kekuatan raja. Singa itu raja, penguasa hutan. Nah, makanya dikatakan iblis juga meniru seperti singa. Apa maksudnya? Seperti singa, menunjukkan, menggambarkan bahwa dia juga berkuasa. Tapi dia bukan singa itu, tapi dia bukan singa yang sesungguhnya. Singa yang sesungguhnya adalah the Lion of Judah. Kenapa dia mengambil singa? Kuasanya yang dia mau ambil. Ada otoritas, kekuatan, gambaran tentang kuasa. Dia mau tunjukkan bahwa aku juga berkuasa. Oke? Nah, itu maksudnya. Nah, tetapi dia bukan singa. Saudara harus pahami itu. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia hanya bisa mengaum. Dan dia juga mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan, mencari orang yang dapat ditelannya. Jikalau mencari orang yang dapat ditelannya, berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya. Katakan amin. Saudara adalah orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Amin. Saudara bisa lihat bagaimana saudara punya masalah, kehidupan, problem selama ini dalam kehidupanmu. Apakah saudaramu selama ini seperti ini terus? Kan tidak mau kan? Harus ada suatu perubahan demi perubahan. Nah, perubahan demi perubahan dalam kehidupan saudara itu saudara sendiri yang memutuskannya. Mau berubah atau tidak. You choose, memutuskan. Saya mau begini, saya mau berubah, saya mau berubah, saya mau. Nah, ketika kau mau memutuskan keputusan demi keputusan kau ambil, maka perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya. Nah, jadi sehingga membuat iblis tidak bisa menelan saudara. Karena kau memilih suatu keputusan-keputusan yang dimana hidupmu tidak bisa ditungganginya, yang akan merusak, dimana ketika dia menunggangi hidupmu, dia akan merusak hidupmu. Amin. Saya mau katakan, emosi itu tidak bisa dihindari. Suatu perasaan itu tidak bisa dihindari. Tetapi engkau bisa mengendalikannya. Engkau bisa memilih sikap apa yang kau ambil, sikap apa yang kau keluarkan ketika emosi itu ada. Bagaimana engkau bersikap ketika emosi itu ada. Ya kan? Kadang kita seperti kita jengkel, kesal, kayak mau marah gitu. Tapi ada orang yang bisa menahannya, ada orang yang melampiaskannya. Betul atau tidak? Ada orang yang cuma diam saja, ada orang yang berusaha mau mengekspresikannya. Oke? Nah, itu dia. Nah, kita mau lihat firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 17. Saya mau tunjukkan di sini ada 7 perlengkapan senjata rohani. Di mana dari ke-7 itu ada 6 senjata untuk bertahan dan 1 senjata untuk menyerang. Kita baca, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus. Dia katakan, hai jemaat Efesus, hendaklah kamu kuat. Ya. Kenapa dikatakan katanya akhirnya? Akhirnya di situ itu merujuk kepada apa yang ditulis dalam ayat 1 sampai ayat 9 sebelumnya. Sehingga dia katakan akhirnya, kita tidak baca di ayat 1 sampai 9, saudara nanti bisa gali situ, bisa baca situ apa yang dikatakan. Dia katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi coba kita lihat. Efesus pasal yang ke-6, ya. Di dalam ayat 1 itu berjudul taat dan kasih. Ya. Oke, kita tidak baca itu. Terus kemudian di ayat yang ke-10 dia katakan supaya saudara dan saya itu, supaya kita itu kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara kuat menghadapi setiap perasaan, emosi, keadaan yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara tidak bereaksi, saudara tidak bersikap. Tetapi saudara kuat dalam menghadapi semua itu. Saudara bertahan dengan semua itu supaya saudara tidak mengucapkan kata-kata yang akan merusak hidupmu dan sekitarmu. Makanya dikatakan jangan biarkan emosi membentuk ucapanmu. Terus dia dikatakan di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana supaya kamu kuat? Bagaimana supaya kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya? Dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ketika dia mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu, saudara harus mengenakannya, memakainya. Pakai itu. Ada 7 perlengkapan senjata Allah. Pakai itu dalam kehidupanmu. Dan dikatakan, supaya kamu dapat bertahan. Kata bertahan merujuk kepada apa? Engkau sudah menang. Amin. Ya kita menang. Makanya kita berperang dari tempat kemenangan. Ya kan? Kita bertahan aja. Sekali-sekali kita menyerang. Dengan apa? Dengan pedang roh. Bagaimana caranya? Itu nanti kita akan lihat. Bagaimana cara bertahan. Nah, di situ dikatakan, di samping kita punya senjata, perlengkapan senjata Allah, ya, iblis juga punya senjata. Senjata iblis itu ada 2. Tipu muslihat, yang kedua adalah panah api. Nanti saudara akan lihat, ketemu ayatnya yang dikatakan panah api. Panah api si jahat. Panah api itu artinya apa? Intimidasi. Intimidasi. Dia mengatakan sesuatu pada hidup saudara, ya, mengintimidasi, menakut-nakuti, ya, membuat saudara gelisah, membuat saudara takut, membuat saudara berpikir macam-macam, berpikir ke depan sesuatu yang tidak seperti itu, tidak seperti apa yang seharusnya terjadi. Itu dia. Nah, hal yang pertama saudara bisa lihat, senjata iblis tipu muslihat. Tapi firman Tuhan katakan, gunakan perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita, dikatakan, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi tadi saya katakan, bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan kita ini, tidak selamanya iblis bekerja. Tetapi, dengar baik-baik, iblis bisa menungganginya. Oke? Tidak selamanya iblis yang lakukan itu, tetapi iblis bisa menunggangi itu. Ya, misalnya contohnya, kita mengalami sakit tubuh kita. Iblis bisa tunggangi sakit itu. Padahal sakit itu sesuatu yang dihasilkan oleh karena ulah kita sendiri. Betul? Karena kelalaian kita makan, bekerja terlalu keras, lupa istirahat, ya kan? Forsir tenaga. Habis itu, ya pokoknya banyak hal. Lupa usia sudah bertambah, sudah agak tua gitu, masih aja kerja keras gitu kan. Betul? Betul atau tidak? Berpikir, kenapa saya nggak sekuat dulu lagi? Kayak Diki sering kali bilang gini, kita, aduh, kenapa Pak Allah saya nggak kuat lagi itu keliling lari. Di mana itu stadion itu? Dulu berapa kali Ki? 5 kali sekarang? Sekali aja katanya. Jadi dia mempersalahkan karena dia jarang lari dan olahraga. Dia lupa bahwa dia itu tambah tua. Ya lupa bahwa dia tuh sudah usianya udah semakin bertambah gitu kan. Dulu bisa 5 kali putar lari, bayangkan lari. Kalau kita ya jalan sekali 2 kali aja sudah capek Pin lah. 3 kali udah capek, dia 5 kali Pin, lari terus Pin. Mutar 5 kali, sekarang cuma sekali aja katanya. Iya, banyak tentara itu saingan sama mereka, lari sebelah-sebelahan. Ya kan? Seperti itu. Amin. Jadi seringkali kita juga sakit, ada hal-hal sakit dalam tubuh kita tidak juga karena itu, tapi juga karena apa? Karena usia kita bertambah. Sehingga akhirnya ada bagian-bagian tubuh kita ini yang tidak lagi pada posisinya. Saya dapat pengertian seperti ini Bapak Ibu, ya. Saya share kemarin waktu di Pondok Daud. Saudara tahu bahwa kita punya mobil, kita punya motor kan? Dan mobil motor kita itu kan karena terus dipakai itu kayak motor Ipur tuh, dipakai terus sampai turun mesin Pur? Turun mesin. Mesinnya diturunkan, terus naikin lagi. Jadi ketika dia dipakai terus untuk kerja, jadi dia aus. Kalau mobil rusak gitu, bisa kita ganti. Antar ke bengkel, beli ganti baru. Kalau tubuh kita, jantungmu bermasalah, mau ganti yang baru. Pinjam jantungmu dulu, beli jantung, pakai pasang, bisa juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Tuhan bisa membuat itu menggantikan yang rusak dalam tubuhmu dengan kuasanya. Amin. Mobil motor kita bisa ganti spare partnya, tapi kalau tubuh kita
Tuhan yang menggantinya. Tuhan yang mengurusnya. Seperti beberapa waktu yang lalu yang saya bagikan kepada saudara bahwa tubuh kita rumah Tuhan. Tubuh kita bait Allah. Seperti rumah kita yang rusak, kita perbaiki rumah kita karena itu adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Demikian juga Tuhan, karena kita adalah tubuhnya, kita adalah tempat tinggalnya, maka Dia akan perbaiki apa yang rusak dalam tubuh kita. Dia akan pelihara tubuh kita. Dia akan jaga tubuh kita. Bukan berarti Tuhan satpam, tetapi Dia adalah tempat tinggal. Kita adalah tempat tinggalnya. Karena Dia tinggal di dalam tubuh kita. Nah, sekalipun tubuh kita ini menua, ada suatu hal-hal yang karena kebiasaan hidup kita yang tidak sehat mungkin, tetapi dengar baik-baik. Jikalau kita tidak menyadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada Tuhan dalam tubuh kita yang pasti akan mengurus kita, justru sebaliknya, justru iblis yang akan menunggangi keadaan perasaan itu, yang akan mengintimidasi engkau, yang akan memberikan tipu muslihat dalam kehidupanmu, yang akan mencekoki pikiranmu bahwa, nah kamu begini, dia akan tuduh. Dan kau akan berpikir macam-macam, aduh jangan-jangan saya mati lah, jangan saya inilah, ini. Banyak sekali, akhirnya apa? Membuat keadaan tubuhmu semakin merosot dan semakin sakit, tidak menjadi lebih baik. Makanya saya katakan, jangan biarkan emosimu itu merubah, mempengaruhi ucapan perkataanmu. Iblis pakai itu, mendomplengi itu. Kasih tipu muslihat, kasih perkataan-perkataan yang tidak baik. Masuk dalam pikiranmu, dia lepaskan panah api. Dia tembak dalam pikiranmu, dia kasih intimidasi dalam dirimu. Sehingga akhirnya kita apa? Takut. Tapi firman Tuhan mengatakan, senjata rohani kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ketika itu datang, kita pakai firman Tuhan untuk menyerang balik. Ada 7 yang senjata bertahan kita. Coba kita lihat dulu senjata bertahan kita. Nanti saya akan sampaikan lagi. Kita lanjut baca ayat kita. Ya, sebab itu katakan ayat yang ke berapa? 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya kan? Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah, ketika dia mengatakan pada hari yang jahat, berarti akan ada hari-hari yang jahat yang kita hadapi. Paham maksud saya? Artinya apa? Bahwa ada hari-hari yang jahat yang akan mungkin kita tidak tahu, tetapi mungkin itu datang kapan waktunya kita tidak tahu. Kami pernah mengalami hari-hari yang jahat itu. Halo? Kami pernah mengalami hari yang jahat. Ibu Sasa, kami 6 bulan, 7 bulan mengalami kemo, berobat, bolak-balik. Hari-hari jahat yang kami jalani. Saya juga mengalami diagnosa jantung, sesak napas hampir mati. Sama Ipur sama Dedi di Bandung, sesak napas. Nggak tahu, nggak jelas keadaannya. Tapi Tuhan tolong. Saya ngalami hari-hari yang jahat cukup lama juga. 1-2 bulan saya ngalami itu. Nah firman Tuhan mengatakan, saudara harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Melawan. Dengan apa? Dengan pedang roh firman Tuhan. Makanya saya katakan, bagaimana caranya supaya emosimu tidak mempengaruhi ucapanmu? Pakailah firman Tuhan. Ketika emosimu sedang bergerak, bekerja sesuatu yang tidak baik, jangan biarkan iblis menungganginya sehingga dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi biarkan firman Tuhan. Perkataan-perkataan firman yang memenuhi hati dan pikiranmu untuk mengucapkan hal-hal yang baik tentang keadaanmu itu. Oke? Banyak situasi yang akan mengatakan, wah kamu seperti ini, kamu ini. Tanyakan, bagaimana kamu? Jangan dengar apa yang orang omongin. Ya kan? Saudara mungkin bergumul dengan anak, saudara bergumul dengan pasangan hidup, saudara bergumul dengan pekerjaan. Akan banyak orang-orang yang mengatakan hal-hal yang mungkin tidak baik, mempertanyakan segala sesuatunya. It's okay, silahkan, kita tidak bisa tutup mulut mereka. Tapi kita bisa tutup telinga kita. Tapi kita bisa pakai firman Tuhan untuk mengembalikan keadaan itu. Amin. Buat tidak seperti itu. Dan itu akan membuat engkau kuat. Makanya dia katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. 1. Apa itu senjata untuk melawan tipu muslihat iblis dan panah api? Yang pertama, senjata untuk bertahan. Berdirilah tegap. Oke? Yang kedua, berikat pinggangan kebenaran. Saudara berdiri tegap,
Ada ikat pinggang kebenaran. Pakai kebenaran firman Tuhan. Berbaju bilakan keadilan. Terus kita tidak bahas satu-satu, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Kemudian yang kelima, apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, tadi saya katakan senjata iblis yang kedua, tipu muslihat yang pertama, tipu muslihat, yang kedua panah api. Dan yang keenam, apa itu? Senjata kita. Yuk, ayat 17. Dan terimalah helm keselamatan, ketopong keselamatan, ya, ketopong itu helm. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Wah, mantap. Jadi Bapak Ibu, suka tidak suka, bagaimanapun, apapun, saudara harus betul-betul mengerti dan memahami bahwa firman Allah itu betapa pentingnya untuk hidupmu. Karena firman Tuhan mengatakan, dia itu pedang untuk melawan, untuk menusuk, untuk menimpas, untuk menebas, ya, untuk menyerang, untuk menangkis. Setiap kita pakai itu firman Tuhan. Amin. Kalau kita sudah bicara firman, itu banyak. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti madu. Ya, firman Tuhan itu manis seperti madu dari tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan. Jadi isi hidupmu dengan firman agar iblis tidak bisa menunggangi emosimu. Ya, halo Bapak Ibu. Saya tadi katakan bahwa emosi itu memang bisa saja terjadi sesuatu ketika keadaan terjadi seperti itu. Sudah marah, kesal, ya kan? Kadang-kadang kita juga pikir ada sesuatu yang menjengkelkan, kita mau bereaksi, tapi kadang-kadang kita mengerti firman, tahan. Betul? Amin. Nah, jadi seperti itu. Jangan biarkan iblis menunggangi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tadi saya katakan tadi, bahwa kita kembali lagi, bahwa salam pramuka. Oh, silakan duduk. Ini habis datang kemah Jambore daerah, ya, kemah besar pramuka. Berapa hari? 4 hari 3 malam. Dihajar hujan terus tiap malam. Haleluya, ya kan? Lumayan menang ya, banyak menang ya, juara 1, juara 2, juara 2, ya. Ya Bapak, dia ikuti jejak papanya. Cuma dia hanya sampai daerah, kabupaten, papanya sampai nasional. Nah, itu dia. Jambore nasional, lah dia itu yang belum dia. Nggak sempat lagi, tahunnya nggak pas gitu kan. Jadi tinggal lulus, jadi nggak bisa lagi ikut Jambore nasional untuk penggalang, ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tentang kesehatan kita. Seseorang itu Bapak Ibu, dia sakit tuh tidak tiba-tiba sakit. Ya. Ada gejala-gejala sebelumnya, tanda-tanda sebelumnya. Oke? Nah, sehingga Bapak Ibu, jikalau engkau merasa ada gejala-gejala tanda-tanda dalam kehidupanmu, dalam dirimu, itu sign, itu tanda bahwa tubuhmu harus istirahat. Take rest. Ambil waktu istirahat. Ya, gasnya dikurangin. Jangan terlalu dikencangin, dikendorkan dikit. Aktivitasmu, pekerjaanmu atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini saya mau ajak saudara. Jangan alergi dengan dokter. Jangan alergi dengan lab. Cek laboratorium. Datang ke dokter. Periksa ada apa dengan tubuhmu. Oke? Dan dengar baik-baik. Saya dapat pengertian ini. Tuhan memberi pengetahuan buat kita. Saudara percaya itu pengetahuan dari Tuhan? Saudara percaya itu pengetahuan dari Tuhan? Amin. Pengertian itu dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memakai pengetahuan dengan membuat dokter-dokter hadir dalam dunia ini. Dan melalui mereka, melalui para penemu-penemu, ditemukanlah obat-obatan.
Itu obat-obatan juga dari Tuhan. Melalui apa? Melalui orang-orang pintar ini yang menemukan obat. Untuk mendukung kita, untuk membantu kita, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Ada orang yang sehat, ada orang yang sembuh tanpa obat. Oke? Orang yang tidak perlu obat dan hanya berjalan dengan iman. Is okay, good. Tetapi orang yang beriman tanpa obat, jangan menghakimi orang yang berjalan dengan obat. Tetapi orang yang minum obat pun, jangan berusaha untuk mengatakan yang pakai iman itu tidak berhikmat. Sudah mengerti maksud saya? Kadang-kadang kita ya berhikmat juga. Untuk kita menghakimi orang yang hanya iman. Atau orang yang beriman mengatakan pada orang yang minum obat, kamu ini kurang iman, gak percaya Tuhan. Oke? Kita tidak usah berada pada dua posisi ini. Karena di dalam kedua bagian ini, yang terpenting adalah iman. Imannya yang paling penting. Saudara lihat di Alkitab, orang-orang yang cerita-cerita, contoh-contoh dalam Alkitab, perjalanan iman setiap orang yang dalam Alkitab tidak sama. Ada yang sembuh, perlu Yesus datang untuk menjamah dia. Ada yang sembuh mengatakan, gak perlu datang Tuhan. Cukup katakan sesuatu. Berbagai macam cerita, kesembuhan-sembuhan yang terjadi. Oke? Ada yang sembuh, Yesus Kristus harus menjamahnya. Ada yang sembuh, Yesus Kristus harus mendoakannya. Ada yang sembuh, Yesus Kristus harus bertanya kepada dia, maukah kau sembuh? Dia ditanya maukah sembuh, jawabannya yang lain. Siapa yang Tuhan katakan maukah kau sembuh? Tuhan siapa yang mau membawa saya untuk masuk ke dalam kolam ini? Tapi semuanya sembuh apa tidak? Sembuh kan? Artinya apa? Ada perjalanan iman masing-masing dari seseorang. Jadi yang penting daripada semuanya itu adalah iman itu. Ini yang saya mau ajar pada saudara, satu pengertian yang saya dapatkan pada saat-saat ini. Bagaimana? Apakah engkau beriman dengan semua itu? Enggak apa-apa, kalau ada obat, enggak apa-apa. Tuhan juga pakai obat itu kok. Ya kan? Yang penting kau beriman terhadap itu. Saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, tahun yang lalu, bulan Juli tahun lalu, saya mendapatkan sesuatu keadaan tubuh saya yang tidak pada tempatnya. Pada keadaan yang biasanya. Saya itu bukan orang yang sering pusing. Saya jarang sekali sakit kepala. Bahkan saya praise God. Amin. Saya tidak akan pernah mengalaminya. Yang orang katakan migrain itu, saya nggak pernah alami itu. Tapi saya pernah mengalami yang namanya vertigo. 1 kali seumur hidup saya dan tidak akan pernah lagi. Waktu saya kerja dulu di desa. Waktu saya kerja di NGO. Saya habis kena panas gitu, ketemu masyarakat, presentasi pada masyarakat, bla 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 bla, ngomong pulang ke rumah itu ini dunia ini kayak terbalik-balik, bolak-balik gitu. Aduh, ada apa ini? Saya lihat atas langit pelapor gini, akhirnya saya bingung. Saya hanya tidur, terus saya muntah, tidur, saya minum obat, saya sembuh. Nah, tapi pada saat itu bulan Juli saya sakit pusing. Dan itu bukan cuma 1 hari, beberapa hari, mungkin 2-3 hari. Dan waktu saya lihat itu, ini something wrong sama diri saya. Dan saya juga rasa kaki saya sering kesemutan. Dan saya cuma duduk aja gini di atas meja, kok bisa kesemutan ya? Wah, saya langsung cek ke dokter, karena dokternya teman, dan dia katakan, coba cek ini kak, dia gini. Saya cek lab, di hari itu juga, saya langsung ke Palangkaraya pakai baju dinas, langsung ke Palangkaraya, ke lab, cek lab, langsung hasilnya keluar. 1 jam kemudian saya bawa ke dokternya, dokter praktek, dan dia kasih emot. Saya karena itu pakai WA aja, dia kasih emot menangis melihat kadar-kadar dalam darah saya yang cukup memprihatinkan. Oke? Dan dia jelaskan, kak begini. Waktu dia jelaskan semua penyakit-penyakit itu, sudah tahu apa respon saya? Apakah saya takut? Apakah saya khawatir? Respon saya apa? Tertawa. Tertawa. Enggak ada sesuatu yang saya biarkan iblis mendomplengi itu dengan tipu muslihat, dengan perkataan-perkataan begini enggak ada. Saya coba berpikir akhirnya, dan dia katakan begini, kita bantu pakai obat dulu kak ya, katanya, untuk menurunkan. Dan saya berpikir bahwa akhirnya saya kayak kebanyakan orang juga yang harus minum obat seumur hidup.
Ya karena katanya kalau minum obat itu seumur hidup. Kenapa saya harus takut? Ibu saya aja minum obat 20-an tahun lebih. Panjang aja umurnya. Ada juga yang minum obat sampai 40-50 tahun. Baik-baik saja. Karena apa? Karena ya Tuhan pakai itu tadi. Dan saya percaya juga bahwa ada tiba waktunya saatnya nanti tidak perlu minum obat. Lagi. Sampai pada titik tidak perlu lagi minum obat. Karena kuasa Tuhan bekerja. 25 years, 25 tahun saya mengalami sakit GERD. Sampai hari ini, tahun lalu Tuhan sembuhkan saya. Walaupun proses yang panjang, lama, tapi juga sembuh kok. Nggak apa-apa kok. Tuhan sembuhkan. Amin. Nah jadi ketika ada tanda-tanda gejala-gejala itu dalam tubuh kita, ingat baik-baik. Itu artinya Tuhan sedang mengingatkan kita. Bukan cuma Tuhan, tubuh kita sedang mengingatkan kita. Perlu istirahat. Gasnya dikurangin dulu. Ikat pinggangnya dikendorin dulu, jangan dikencangin terus. Dan ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Engkau butuh maintenance. Tubuhmu butuh perawatan. Dirawat, di maintenance. Dan ingat baik-baik, Tuhan mau urus hidupmu. Tuhan urus engkau. Tuhan maintenance hidupmu. Ya, amin. Nah saya sudah lihat kan tubuh saya hari ini begitu langsingnya kan. 8 kilo Bapak Ibu. Ya saya kira mungkin 8 kilo udah turun. Tapi saya kan berat badan saya kan turunnya itu tidak drastis. Biasanya kalau orang drastis turun itu kan kayak keriput gitu kan. Terlalu, kalau saya kan enggak kan. Masih kayak fresh gitu kan. Nah, karena masih keren gitu. Yang pertama karena GERD saya sembuh. Kalau orang GERD itu susah bisa langsing, susah bisa diet, susah. Kenapa? Karena dia harus makan banyak. Kalau enggak dia asam lambungnya kumat, nanti dia akhirnya makan banget, perut kembung dan perut buncit. Karena saya sudah sembuh, ya akhirnya saya bisa turun berat badan saya. Yang kedua karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya diet, memang dokter suruh harus diet dan harus banyak olahraga. Pokoknya kamu olahraga, harus setiap hari olahraga. Dan olahraganya adalah olahraga beban. Ya karena susah beban ya udah naik sepeda aja, ya kan, naik sepeda, jalan, tapi yang penting olahraga, ya kan. Dan akhirnya saya bisa seperti ini, sehat kok. Dan saya sudah 2 bulan ini, saya kontrol dokter, saya cek darah 3 bulan, semuanya normal. Praise God, amin. Semuanya normal, semuanya baik-baik saja, nggak ada. Pokoknya itu yang dulunya naik, oke, satu hal lagi saya dapatkan dari waktu dokter katakan seperti itu, saya dapat terima seperti ini. Kayak Tuhan ngomong sama saya, sesuatu yang bisa bertambah, bisa berkurang. Amin. Kalau tekanan darahmu, tensimu naik, itu bisa turun. Kalau kadar gula darahmu bisa naik, bisa bertambah, itu juga bisa turun. Asam uratmu bisa tinggi, itu juga bisa turun, bisa rendah. Amin. Kalau makanan itu keasinan, bagaimana supaya dia jadi tidak asin, jadi tawar? Hah? Tambah air. Dalam istilah biologi kimianya apa itu? Melakukan apa? Kita sedang melakukan apa? Pengenceran. Ya. Pengenceran. Oke. Makanya kami dulu waktu zaman kuliah, kalau mau periksa kadar logam berat di air di sungai itu harus adil. Jangan dilakukan pada saat airnya surut. Karena jikalau airnya surut, pasti kadar logamnya itu tinggi. Dan harus diuji coba juga di saat sungainya itu pasang dan atau keadaan normal. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan itu secara ilmu biologi, ilmu kita untuk bisa mengetahui, menganalisa ya segala sesuatu ini betul-betul tercemarkah atau hanya karena sesuatu yang terjadi karena dia mungkin surut, kemudian karena terjadi pengenceran atau bagaimana. Oke, Bapak Ibu paham? Oke, mengerti? Nah jadi ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma ketawa saja. Saya nggak biarkan iblis berusaha untuk mendomplengi, menunggangi suatu perasaan keadaan itu. Dan nggak apa-apa, saya minum obat, saya makan minum obat. It's okay, good, nggak masalah. Saya harus lakukan itu, tidak membebani saya. Saya enjoy, saya tertawa, saya tahu bahwa semuanya itu bisa turun. Nah ingat baik-baik, semua terjadi dalam tubuh kita. Saya katakan ada sign, ada tandanya. Oke, tidak tiba-tiba sakit. Pasti ada sign-signnya. Jika ada sign-sign tanda-tanda itu di dalam kehidupan saudara, perlu perhatikan itu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Seseorang bisa sembuh mengalami mujizat Tuhan. Juga tidak tiba-tiba itu mujizat terjadi. Itu juga ada suatu proses perjalanan iman. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan iman timbul dari mendengar firman. Iman timbul dari mendengar firman. Jadi seseorang bisa beriman tidak tiba-tiba dia beriman, tapi itu suatu proses perjalanan mendengar firman. Firman yang terus terkoneksi, tersambung. Akhirnya menjadi iman yang begitu besar, boom, mujizat terjadi. Perempuan yang sakit pendarahan bukan tiba-tiba dia menjamah jubah Yesus selalu sembuh, tidak. Tapi itu suatu akumulasi firman yang selalu dia dengar terus-menerus. Karena dia mendengar tentang Yesus, Saudara baca itu, ada ditulis dia mendengar tentang Yesus. Amin. Jadi dua hal ini. Seseorang sakit, masalah problem, tidak hanya sakit. Problem kehidupan, masalah kehidupan, keuangan atau apapun. Tidak tiba-tiba terjadi. Itu ada suatu cerita sebelumnya, perjalanan sebelumnya. Ya, yang sudah dikasih tanda-tanda, sign-signnya. Dan ketika itu sudah sadar ada sign tandanya, cepat bertobat. Cepat berubah. Cepat mengubah situasi itu. Cepat mengubah keadaan itu. Putuskan keadaan itu. Kalau kau sakit, rawat tubuhmu, maintenance hidupmu. Ya, pakai firman Tuhan. Ingat-ingat kebenaran firman Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Amin. Sehingga apa? Ketika kau mulai memakai itu, imanmu mulai bertumbuh. Yang kedua, imanmu mulai bertumbuh. Pendengaranmu kau mulai mendengar firman Tuhan. Lalu imanmu bertambah sampai pada titik, bam. Tiba-tiba datang mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena imanmu komplit penuh. Amin. Jadi nggak apa-apa, jalani itu semuanya. Nah, jadi kita bisa belajar dari orang Israel. Contoh Bapak Ibu, ya. Jikalau seseorang jika seorang gelandangan, ya, diangkat diadopsi oleh seorang raja, maka seorang gelandangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menjadi anak raja, karena raja yang mengadopsi dia. Oke? Identitas seorang gelandangan tadi akan berubah menjadi anak raja. Ya. Tetapi kehidupan yang sebagai gelandangan itu ada di dalam masa lalunya. Tetapi masa lalunya itu tidak akan bisa dilupakan sebagai gelandangan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang saudara mengerti, saudara boleh ingat masa lalumu. Tapi jangan hidup terus di masa lalumu. Jangan ingin kembali ke masa lalumu. Oke? Seperti bangsa Israel. Mereka dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi mereka mengatakan kepada Tuhan, ya, malah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, mereka membentuk ucapan mereka berdasarkan emosi mereka. Apa emosinya? Mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau membawa kami, ya, keluar dari Mesir supaya mati di padang gurun? Itu ucapan mereka. Kenapa Engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Terjadi atau tidak? Terjadi, mati di padang gurun. Makanya saya katakan, jangan membiarkan emosimu mempengaruhi perkataanmu. Ya, nah seperti seorang gelandangan tadi, dia jadi anak raja. Dia memiliki identitas yang baru. Ya. Nah, artinya itu menggambarkan tentang kita. Kita ini juga adalah seperti seorang gelandangan yang diadopsi oleh Tuhan, dijadikan sebagai anak raja. Oke, ingat baik-baik. Iblis, ya, itu akan berusaha menyerang. Sebelum dia menyerang saudara, sebelum iblis menyerang kesehatanmu, sebelum iblis menyerang keuanganmu, sebelum iblis menyerang sukacitamu, sebelum dia menyerang keluargamu, menyerang masa depanmu, sebelum iblis menyerang segala bisnis apapun dalam kehidupanmu, ingat baik-baik, apa yang dia lakukan? Iblis akan selalu mengincar lebih dahulu perkataanmu. Dia akan mengincar mulutmu. Ya. Dia akan mengincar itu, perkataan-perkataan mulutmu, dia akan incar itu. Ketika engkau mulai seperti itu, ya, emosimu mulai sudah dia tunggangi itu. Dia pakai itu terus-menerus. Dan apa yang terjadi? Akan merusak berbagai macam dalam kehidupanmu. Dan ini saudara harus hati-hati, perhatikan. Nah, pertanyaannya, kenapa iblis mengincar perkataan kita, mulut kita? Karena iblis tahu mulutmu penuh kuasa. Betul apa tidak? Karena iblis tahu mulut kita ini penuh kuasa. Your mouth
have power. Mulutmu memiliki kuasa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa titah raja berkuasa. Amin. Dan kamu adalah anak-anak raja. Jikalau kamu anak raja, kamu juga adalah raja. Seperti seorang anak. Anak raja atau anak presiden yang sangat dihormati. Bahkan perintahnya pun dihormati dan diikuti. Demikian juga kita. Bahwa perintah kita, perkataan kita sangat-sangat berkuasa. Amin. Jadi ini yang saudara harus pahami, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi poin penting yang harus saudara pahami di sini. Jangan membiarkan iblis menunggangi emosimu untuk merusak kehidupanmu, merusak perkataanmu. Daud juga gelisah, Daud juga mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Terus siapa lagi? Yusuf juga mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Belasan tahun, 14 tahun Yusuf mengalami itu. Tetapi dia tidak membiarkan peristiwa itu, kenakalan Tante Potifar yang memenjarakan dia, tidak akan merusak apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan membuat aku ada di sini untuk memelihara engkau dan keturunanmu. Amin. Memelihara seluruh saudara-saudara keluarganya dan sampai kepada bangsa-bangsanya. Itu seorang yang bernama Yusuf. Amin. Jadi mereka juga mengalami itu. Daud juga mengalami kecemasan. Daud juga mengalami kegelisahan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud memakai firman Tuhan untuk terus menguasai dirinya. Dan firman Tuhan mengatakan, hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Seperti firman Tuhan mengatakan minggu yang lalu, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ingat bahwa engkau dibungkus dengan jubah kebenaran. Sesuatu yang terbungkus gak kelihatan. Ya, misalnya ini anggur perjamuan, saya bungkus dengan tisu. Saudara nggak akan melihat anggur perjamuan ini. Saudara hanya melihat tisunya. Demikian juga hidupmu. Hidupmu mana di ayatnya? Yesaya 61 ayat 10. Mana dia? Aku hendak memberitahu kamu betapa bahagianya aku di dalam Tuhan. Ia mengenakan pakaian keselamatan. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadamu. Amin. Dan membungkus aku, membungkus kamu dengan jubah kebenaran. Saudara terbungkus di dalam jubah kebenaran. Kalau namanya dibungkus yang nggak ada kelihatan di dalamnya. Saudara lihat nasi, saudara tahu ada nasi bungkus? Saudara lihat nasinya? Nggak lihat. Yang saudara lihat apanya? Bungkusnya dan apa? Dan tulisannya. Dan apa lagi? Ceklekannya. Dan apa lagi? Karetnya. Ya, apalagi Ki? Plastiknya. Iya kan? Saudara nggak lihat nasinya kan? Dalam ini ayam atau apa nih? Hintalu kah? Hayam kah? Hati kah atau haruan kah? Iya kan? 4H kan? Hintalu, hayam, hati, haruan. Nah kan? Kita nggak tahu. Betul? Nah jadi saudara harus tahu, harus kita belajar bersama-sama bahwa menyadari aku ini sudah dibungkus dengan jubah kebenaran. Sehingga apapun yang ada dalam jubah itu enggak kelihatan. Dosamu, pelanggaranmu, kegagalanmu, kesalahanmu enggak kelihatan. Karena sudah dibungkus dengan jubah kebenaran. Siapa itu jubah kebenaran? Yesus Kristus. Darah Yesus sebagai jubah kebenaran yang membungkus hidupmu. Sehingga tidak terlihat satupun. Bahkan tidak hanya Bapa yang tidak melihat, iblis pun tidak bisa melihatnya. Amin. Iblis tidak bisa lagi menuduh engkau, mengatakan ini itu atas kehidupanmu. Karena apa? Engkau sudah dibungkus atau tinggal di sebuah tempat yang bernama Kristus. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.